Terima kasih Mas Ger ya. Kebetulan saya Aul bukan Tenten nih. Iya, itu ya. Salam kenal dulu nih kalau misalkan nggak tahu. Harus dilurusin dulu ya. Betul. Oke, Jadi, guys. ada Zeddy dan juga Aul untuk Game menyaksikan kedua dan guys ya menemani kalian dari semua menyaksikan Todak game versus kedua dari EVOS Legends melawan guys. Todak. Oke, 1-0 berhasil diamankan terlebih dahulu oleh EVOS Legends. Match point untuk mereka dan tinggal 1 poin lagi nih untuk bisa nantinya menabung untuk berada di top 3 klasemen grup B. Semoga saja. Semoga saja. Tapi langsung aja kita lihat untuk game kedua kita. EVOS Legends melawan Nice. Todak. Yang menurutku menjadi highlight untuk di game kali Di ini sini adalah Nea menggunakan Baxi. Hellcat guys ya, sedangkan Nampaknya Todak di sini harusnya. Baxi ya guys. Power early dari Baxia sendiri. Dream ini dengan benar-benar kaca guys. ditangkis Waduh sebisa-bisanya Dreams. dan adanya gangguan yang dilakukan oleh Dreams di sana. Waduh Kita di tahu sana Baxi Paku ini itu ya dia Formes mobilitasnya kayaknya kencang. karena ada Dia farming juga cukup cepat. Ufra juga. Wih Di mengerikan banget ini potensi guys. radiation Drafting ini sebelah cukup kanan ditutup guys. sih sama pergerakan dari Dreams. Masalahnya Tapi menurutku sebelah kiri adalah juga kalau kita ngomongin burst power Unik guys ya dari karena Surprise ada Attack, Hellcat guys ya. mungkin akan dimiliki oleh Hellcat dengan sangat-sangat baik. Tapi kalau misalkan EVOS kita Legends, ngelihat guys. dari aspeknya, Kecolong. Novarianya ngambil ke arah Little Wanderer. Kecuri ya. Iya. Itu lumayan banget loh pasti dari segi levelingnya. Tapi setidaknya tipis-tipis masih terlihat unggul. Walaupun kali ini dari segi emblemnya kita inti. Yes, kita akan melihat dari segi emblemnya terlebih dahulu. Bukan Tenacity, Agility dan juga Season Hunter yang diambil dan out of nowhere untuk daerah bottom lane tiba-tiba ada First Blood datang dari Hellcat-nya Nea. Pindah Gelap ke ya. arah top lane. Yes, tadi ada Dark Knight Falls juga yang didatangkan membuat posisinya. Ini kalau udah Formace ke Aki knockdown menggunakan ya, Tante untuk di arah Esmeralda ini. ya guys ya. Fluffy udah bakal mulai motong-motong dan kalau udah motong-motong kayak gini, ini tandanya satu, rotasinya bakal lebih luas dibandingkan dengan Formace. Tuh, tapi udah mulai ketemu juga ya nampaknya di arah bottom lane, Formace dan juga Fluffy. Tapi Hyujume yang memang selalu terkena dengan adanya poke damage ya dari Martezi dengan laser recall-nya, dia dipaksa untuk mundur terlebih dahulu walaupun menuju ke arah bottom lane, Turtle yang pertama sesaat lagi akan muncul. Yes, dan kalau kita ngeliat dari segi posisinya Nea, ini lagi berada di arah top lane yang sebentar lagi mungkin akan menuju ke arah purple buff terlebih dahulu, baru ke arah lumayan Turtle. sakit Mengingat dengan guys, adanya Novaria guys. Baxia jungle, mungkin dari segi proses pengambilan jungle-nya akan cukup lama, tapi ternyata kayaknya pengen di-trade sih sama Nea dengan ngambil ke arah Oke, orange buff saja. Turtle di free kan ya guys ya, sama padahal EVOS susah Legends. banget sih, yang bisa ngasih Hellcat-nya speed itu ambil ada buff. Fluffy sebagai frontlinernya. Merah, Mungkin guys. ini bakal susah pastinya untuk bisa nahan damage. Basically dia adalah tipikal yang inisiator, tapi Nea tertabrak sudah, masih bisa mundur dengan adanya shadow transition, terkena kembali damage Oh, Shadow Breaker, dan juga Kufranya. Sunrise ditarik dengan Diva Jasmine oleh Dream. Nice, Dream. Penyelamatan begitu baik. Dark Knight Force dibuka juga membuat dari Todak kali ini cukup kehilangan vision sehingga Malik harus mundur terlebih dahulu, terkena damage yang dikeluarkan oleh Brass dan juga dari Hyujume, tapi Formace flicker menuju ke depan Formace masih ada tiba-tiba retribution mengerikan, yang dimiliki guys. oleh Nea, sehingga purple buff pun masih rezeki untuk Nea. Darah boleh tipis, tapi Retribution masih standby. Otomatis dengan purple buff yang diambil, ini trading yang bisa dibilang cukup oke sih sebenarnya untuk EVOS Legends di arah early gamenya, walaupun tidak seagresif di game yang pertama. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi laning power masing-masing tim, EVOS Legends untuk di arah XP lane-nya ini Fluffy sangat mengganggu, bukan karena 1v1-nya, tapi karena cutting lane yang terus dilakukan. Sementara kalau kita ngeliat ke arah top lane, ini dari tadi kedua belah pihak marksman masih belum banyak yang dimanja ya, karena kita sering sekali melihat roamer masih berkeliaran di arah mid lane dan juga turtle lane tadi. Ya karena taruhnya di bawah ya. Yes. Dan balik lagi kita tahu Pak Kito bahkan ke Uranus aja dia bisa nembus damage-nya, apalagi ke arah Esmeralda, tapi Nice. harus dipaksakan untuk melawan Oh, variannya mengerikan. tapi terus Presiden juga balik kali ini di mau dibilang kembali Apakah dengan adanya Dream masih Dream, bisa? bahkan Dream sudah dipaksakan tapi Malik Shoot. what are you doing? Malik. Terlalu dalam, Malik nampaknya terlalu sehingga nafsu, menjadi guys. pertarungan yang tidak adil. Sesosok jungler dari Todak harus dipunish. Hanya untuk roamer. Hanya untuk roamer, Malik rela masuk ke dalam base turret, pulang ke base tanpa recall. Hanya untuk seorang roamer. Menurutku ini agak-agak merugikan sih untuk teman-teman dari Todak, tapi setidaknya untuk di arah mid lane ternyata masih ada sedikit skirmish yang terjadi dengan Hyujume, tersisa tinggal 1 bar HP saja. Sementara untuk di arah bottom lane, laning masih cukup oke, tapi mungkin aku akan ngebahas bahwa tadi Nia sempat juga menggunakan dead listing-nya. Tapi ternyata dia agak sedikit miss yang ngebuat HP dari Malik itu tadi nggak berkurang dengan cukup drastis. Makanya tadi cukup lama juga untuk numbangin dia di dalam base turret, tapi udah mulai ada sedikit pergerakan dari Formace. Yap, Formace apakah ter-take down? Oh, belum guys ya, masih bisa. Tapi dikejar oleh Fluffy guys. Nice.
dipegangin terus Ngeri, Fluffy dijaga terus Tante Esmeralda ya guys ya. Kedua kalinya dan Turtle-nya pun harus Goyangan memaksa Tante reset Nis terlebih dahulu. meninggal Yes, semua. membuat teman-teman dari Todak pun mundur dan Malik akan mengambil ke arah purple buff-nya terlebih dahulu. Sementara itu, Nea lihat bagaimana dapat dia fokus sekali untuk free langsung turtle, mengamankan guys. turtle yang kedua yang ada di menit Gold sudah kelima. beda 1200 guys ya. Dari segi Lumayan objektif lah. ini masih belum kelihatan siapa yang bakalan mendominasi, tapi dari segi team fight apalagi lihat Wah, Formes di camping 3 orang guys. bahkan ditarik dengan Dreams. Membuat Nice. killing spree pun didapatkan oleh Nea. Aduh, Wow, ini waduh, ini kenapa mengerikan lagi? ya formasinya yang Selalu kita ada tahu game potensi pause Pakito di untuk bisa ESL jalanin dan Snapdragon. jauhnya itu ditutup banget. Ini banyak banget aksi-aksi penutupan yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Mereka nutup agresi early yang dimiliki oleh Baxia dengan adanya Dreams, sedangkan Fluffy-nya juga benar-benar nahan banget pergerakannya dari formasinya. Sehingga kalau kita lihat tadi di kaca di game yang pertama, Fluffy dengan Pakitonya itu enak banget untuk ngelakuin split push Ya. terus menerus. Dan kalau misalkan tadi one viewer situation agak cukup sulit untuk Fluffy sendiri bisa sustain untuk bisa berhadapan dengan damage yang diberikan oleh formasinya. Sebenarnya alasannya satu sih aku lihatnya, karena ada first blood di tangan Nea tadi ya kan, ngebuat otomatis dengan asis aja Snowball itu ya udah lumayan jadi modal gitu loh untuk Fluffy juga. Iya, snowball yang ngebuat langsung cut, langsung pindah lagi. Justru yang landing jauh sekarang malah Esmeralda gitu loh. Oke lah, Stardust dan juga masih bisa memberikan efek movement speed juga gitu loh, yang ngebuat dia juga cepat rotasinya lah dari Fluffy. Tapi mungkin yang bakalan aku highlight lagi ke depannya adalah untuk Marksman sebenarnya. Brody lawan Beatrix ya tadi kalau nggak salah. Ya. Powernya ini menurutku bakalan ada sebentar lagi nih, 7 menit awal lah. Karena biasanya untuk Brody kalau untuk item pertamanya ya, kalau nggak Blade of Despair, Blade of Heptasis. Begitupun juga dengan Ayumi yang mungkin saja untuk item pertamanya juga menuju ke arah Blade of Heptasis. Nah, menurutku itu bakalan jadi ada sedikit chance untuk posisi bisa berubah nih. Kan sekarang lagi dipegang oleh EVOS Legends. Tergantung dari Marksman-nya. Yap. Tapi Marksman dari tadi anteng-anteng aja ya, Iya. nggak terlalu banyak ada fight di area gold lane. Sedangkan objektif yang sudah diamankan oleh Nea dengan adanya outer bottom turret yang berhasil untuk dihancurkan. Bakal coba untuk ditangkal aja nih inner turret dan bahkan terjadi adanya solo pick up kembali dan Oh, Formes ya. cukup besar dan bahkan kali ini keuntungan besar kembali terjadi walaupun Malik mencoba untuk melakukan adanya sedikit invasi ke arah jungle yang dimiliki dengan retribution, tapi Ayumi tertunjuk beras, mantap sekali guys. yang dimiliki. Uh. Asal Eko dibuka, mereveal keberadaan teman-teman dari EVOS Legends, tapi lihat Hijume bertahan sekuat tenaga dengan adanya Bagus Arcade banget. ditabrak lagi Asi. oleh Ashi. Nice, Frans. Berhasil menjadi eksekutor. Malik Sehingga esensial. dua player masih dilakukan Aduh, oleh Malik. Selanjutnya yang Jos. harus dikembangkan dengan double kill yang diamankan oleh Brans. Dua kali Jos berturut-turut banget menurutku ada guys, yang lihat tidak wise goldnya langsung diambil oleh Malik tertinggal dengan yang 4500 guys ya. mengincar ke arah Todak. Dreams pertama. Yang kedua ini mengincar ke arah purple buff. Tukernya sama apa? Ashi tumbang, Malik tumbang. Yang ngebuat gap level udah kelihatan sangat signifikan. Inner turret hancur. 3 level perbedaannya ditambah lagi dengan inner turret yang dikatakan oleh Aul, dihancurkan oleh Nea juga gitu loh. Jadi ini slow but surely kayak EVOS Legends tuh udah mulai apa ya, mengambil ataupun memakan perlahan demi perlahan objektif dan juga team fight power yang dimiliki oleh Todak. Lihat bahkan dari segi kill point pun ini 8-1 dengan perbedaan net worth di 7 menit pertama di angka 5.000 Ini gold. Neanya udah punya Malefic loh. Neanya udah punya Iya. Malefic nantinya. Maupun Malik ataupun Ashi sekalipun yang ada di depan itu Bocor. bakal ditabrak aja. Tapi Turtle yang ketiga sekarang setup sudah mulai dilakukan oleh Malik sebagai garda terdepan juga pastinya untuk Todak di teror terus menerus, tapi retribution kembali terjadi. Waduh, dari tidak Malik yang dapat on point Turtle, guys, sehingga ya. Turtle bisa diamankan, tapi Fluffy kali terjadi double jab dari belakang dan Dark Falls dengan adanya sebuah targeting yang mengerikan begitu ya. Ayumi. Tanpa adanya Ultinya, kita miliki guys. karena flickernya pun masih dalam keadaan cooldown, menjadi target yang optimal dan menjadi pick off yang sangat-sangat mahal untuk EVOS Legends. Masalah itu tadi Ayumi masuk Waduh, sendirian ini kan, bisa dia dari end arah cepat top ini, lane, guys, ya. Yes. Nggak ada yang bisa nge-cover Bagus juga, banget ini, Ashi guys, tumbang mainnya duluan. Yang ngejaga EVOS untuk Legend. Malik yang lagi sibuk bikin turtle. Formasinya itu tadi bersembunyi di arah rumput. Sebenarnya itu bagus untuk bisa minimalisir hero-hero damager dari EVOS Legends. Oke, Paku itu, Tapi Paku ingat, itu ini kena. Formasi sudah kalah Wah. 4 times. Baik. Ya, yang ngebuat Saya dari kira bakal di item all in powernya di pun Formis masih ya, belum guys, ya. signifikan gitu loh. Kalaupun pengen melakukan ganking,
itu butuh Wow, burst banget Bran sih. sudah Untuk menggunakan bisa ini Malefic akun Lord gampang, kan. ya udah tinggal Malefic divine Lord sudah prolog dibeli yang guys oleh dibawa Bran. dengan draft pick oleh Todak. Bahkan lihat aja dari itemnya, ini untuk durability power Formation itu baru cuman punya steel leg plates. Sisanya ada Hunter Strike dan juga adanya 2 dagger, tapi ya menurutku masih belum banget ini dari segi power. Tentu saja. Begitupun juga dengan Novaria yang baru enchanted talisman. Oh, Oke, tarikannya Malik mah. tertarik dengan adanya sebuah Divine Judgment, melarikan diri dengan Tortoise Puissance yang sudah di pop up menjadi sebuah ancaman yang cukup berarti. Dan udah mulai di-trigger juga nih stiker-stiker kelas. Tapi Formace masih mencari posisi terlebih dahulu untuk melakukan adanya surprise attack kah di dalam satu buah rembutan? Ya, lagi-lagi oke. Jab dengan pasif yang penuh mungkin akan bisa memberikan sedikit bengkok HP lah kepada Brands ataupun Nea. Tapi kalau udah ketemu Fluffy, menurutku mending mundur sih dengan power dari Fluffy yang dari tadi juga udah oke Guys, banget. Bahkan ini masih sudah Lord menyentuh pertama guys. membuat power Apakah dari bisa Fluffy lah? Oh, nggak dari bisa segi ya guys. durability ya. Ini masih Ini udah ada cukup 5 keras. Sementara Hijumi turret juga guys dari ya. tadi, Inner ini sebenarnya turret silent 2 assistant dan base dari turret tadi. 3. Main Arcane Shade aja di belakang, ngasih sisi sedikit demi sedikit, tapi udah berkumpul kan dari segi asisnya di angka 5. Mungkin yang paling berbahaya untuk sekarang ada di Brands justru menurutku dibandingkan dengan Nea. Yap, tapi paling sama. Ayumi langsung memisahkan di pertahanan ulti dengan oleh Ayumi. Tante Harus Esmeralda menunda guys. aksinya pun tertangkap sendiri di depan sana. Nice, Fluffy bisa mendapatkan Ayumi. Malik. Satu hit terakhir lagi dan bakal dengan adanya Fluffy yang langsung dapat ke dalam satu Hah? hit turret. Satu Hah? hit terakhir masih bisa Kok bertahan. nggak? tapi Nice, Brans. datang dari Brands membuat 3 player dari Todak berhasil untuk dihilangkan dan menjadi free lord untuk EVOS Nah, Legends. 13 jogetan banding 1 ini adalah pembantaian Esmeralda guys ya. EVOS Tarian Legends kiri-kiri hingga menit guys. ke-10 di game kedua kali ini. Ngeri banget ini Menurutku Fluffy yang guys ya. paling fatal dari Todak adalah damager mereka. Semoga tidak punya Fluffy space bisa untuk main bagus melakukan nanti guys di engage, MPL. apalagi dengan formasi yang Biar lagi tambah dan seru lagi guys ya tumbang MPL guys. di menit ke-10 kali ini membuat damager mereka secara efektif itu tuh sebenarnya tinggal Novaria, tapi baru diomongin tumbang lagi. Iya, karena balik lagi udah gelap, Iya. dia susah banget untuk kabur, apalagi kalau ditempelin Hijume ini, dia kena efek terrifying, dia galau. Ya. Terus kalau ditempelin Fluffy dia kena slow pastinya, dan ini maksimal banget untuk Nea dan juga Bransnya sebagai eksekutor mendeliver damage dengan optimal. Apalagi dengan Oh. setup dari EVOS Legends ya yang menurutku rusuh banget nih. Ada Falling Star Moon, ada Divine Judgment gitu loh. Jadi itu seakan-akan nggak cuma frontline aja yang agak susah untuk dihadapi oleh Todak karena item defense-nya kurang, tapi juga karena backside-nya gitu loh. Yang ngebuat Ayumi nggak ada space, Marzi nggak ada space, ya terus yang ngasih damage siapa? Baxia pun untuk sekarang ya, menurutku powernya itu mirip-mirip dengan Balmond. Early-nya oke, masuk arah late game, Oh, concile play. Oke, dan ini juga cukup sulit ya Oh, pastinya untuk belum ada target ya di Dreams. walaupun itu ada frontliner dan juga backliner itu diacak-acak Harusnya dan bisa diserangan, gundul tapi ini Fajar best tidak target. terkena Nice, menjadi Asi dengan adanya tertek sebuah down. defense menjadi sebuah balasan, tapi tampaknya Ayumi Mengerikan. pun terjebak. Nice, EVOS Legend. Berhasil untuk dihilangkan. Satu wave minion bakal dihantarkan ke Wah, dalam satu base efektif turret juga ya guys ya menggunakan Hellcat ini guys. Atuh, paus lagi kenapa ini guys? Menahankah dengan adanya 2 player saja, yaitu Oke lah guys, Martezi kita dan ngopi juga dulu guys. Formace. Oke, dengan countdown dari segi respawnnya itu paling cepat di angka 18 detik ini yang bakal bingung sebenarnya bukan siapa yang bisa nahan, tapi siapa yang bisa clear wave minionnya. Karena kalau untuk nahan badan sih ya masih bisa lah tipis-tipis lah, tapi nggak terlalu oke banget gitu loh dari segi badannya. Karena ya balik lagi untuk high ground 18 skill powernya versus ada di 1 ya guys ya. Tumbang. Mm-mm. Novaria juga punya tumbang Iya. gitu loh. Apalagi dia nggak ada escape kan, Iya, Novaria dia kan. nggak ada escape juga gitu loh. Jadi ini bisa dibilang benar-benar tipis banget untuk menuju kemenangan bagi EVOS Legends. Apalagi kalau kalian lihat ya, ini net worth-nya udah melebihi angka per menitnya. Biasanya itu kan bedanya itu 1000 per menit ya. Ini bedanya udah di angka 13.000 di 11 menit. Berarti per menit sekitar 1200-an lah ya. kurang lebih gitu loh ya. Oke, Yang ini ngebuat udah jadi ya. dominasinya EVOS banget ini. Udah snowballing banget, dominasi banget, dan Todak mereka behind banget ya. Satu-satunya mungkin tadi jalan yang bisa dilakukan adalah split push, dan itu pun dihalau abis-abisan. Tapi kali ini kembali kepada gamenya di mana Formace kembali harus dihilangkan. And ini guys ya. Base-nya cukup terekam. And GG banget EVOS Legend guys. Oke. Nice, perwakilan Indonesia bisa menang guys ya guys. Langsung saja Oke guys, terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe guys. Mencakar-cakar. Cakar-cakar, kerok-kerok tuh apa ya bahasa